Wa man ba'dahum hasala bainahum minal bahthi wan nadhar wal jidal ma la yakhfa. Terus golongan setelahnya Imam Ghazali, Imam Haramain, itu apa kesibukan mereka itu perdebatan gitu, menyalah-nyalahkan, merasa dirinya benar. Nah, terus sampai kapan? Generasi selanjutnya dalil itu dibuang, qiyas itu dibuang, wa haqaul ilma kama sami'uhu wa naqaluhu an ghairihim. Terus wa man ba'dahum nadharu fil aqwali wal aujuh. Generasi setelahnya itu melihat, oh ini adalah qaul Imam Syafi'i, ini adalah wajah dari ashab. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ini pembahasan tentang kemarin air mustakmal ya. Jadi air mustakmal itu adalah air yang digunakan, air yang setelah digunakan untuk bersuci, baik itu dari wudhu yang wajib atau mandi yang wajib atau untuk menghilangkan najis, tetapi salah satu dari sifat najisnya itu tidak muncul. Dan kemarin juga sudah dijelaskan bahwasannya mustakmal itu hanya berlaku bagi air yang sedikit. Ketika air yang mustakmal jumlahnya banyak dan di situ tidak ada perubahan dari sisi sifatnya, baik warna, bau, dan rasa, maka air yang banyak itu dari kumpulan air mustakmal itu hukumnya adalah suci, mensucikan atau tohur. Itu ya kemarin ya. Kemudian apa di sini, wala yadurru taghayyurun la yamna'ul isma. Dan tidaklah perubahan yang sedikit, sekiranya perubahan itu tidak merubah nama air lantaran sedikitnya perubahan itu, meskipun dari sisi kemungkinan saja, seperti bian syukka ahwa kathirun au qalilun, ini perubahannya sedikit atau banyak ya gitu. Misalkan kalau dalam air yang sedikit kemudian kemasukan kopi ya, air 1 ember kemasukan kopi, kopinya cuma 2, ini misalkan 2 sendok, ulah 2 gelas, karasa tama 2 sendok, ini airnya kemasukan kopinya 2 sendok. Jadi air yang sudah kopi, jangan kopi mentahnya dimasukin. Air kopi di gelas, ya kan, sudah diseduh. Nah kemudian dimasukkan ke dalam ember nu putih itu, ember cat, ya segitu. Waduh, ini perubahannya sedikit apa banyak ya? Ketika diragukan antara sedikit atau banyaknya perubahan, nah maka di situ tetap tidak memiliki efek. Artinya airnya tetap bisa digunakan untuk bersuci. Wala yadurru taghayyurun la yamna'ul isma li qillatihi walau ihtimalan. Oke. Kemudian wa kharaja bi qauli bi khalitin al mujawiru wa huwa ma yatamayyazu lin nadhiri ka'udin wa duhnin. Kemudian sebelumnya kan membahas tentang khalid, yaitu sesuatu yang mencampuri air. Nah sekarang itu sesuatu yang tidak mencampuri air. Apa contohnya? Ketika air yang di 1 gentong atau 1 ember itu kemasukan kulit kadu. Kulit cangkang teh, cangkang kadu, cangkang duren. Kan ada baunya tuh, ya kan? Terus dimasukkan ke dalam ember. Meskipun ada sedikit perubahan, tapi karena cangkang duren ini tidak sedikit pun bagian dari cangkang duren atau sisa-sisa duren yang ada di cangkangnya itu masuk ke dalam air atau bercampur atau larut di dalam air, maka itu hukumnya adalah mujawir. Apa mujawir? Sesuatu yang hanya berdampingan saja.
Artinya meskipun ada perubahan, itu melihat dari sifat dari yang masuk itu saja. Karena kita bisa membedakan mana air dan mana cangkang duren. Gitu. Dan seperti itu tidak memiliki efek. Artinya air yang kemasukan cangkang duren itu tetap bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Tohir mutohir. Ya kan? Terus walau mutayyibaini, meskipun ini kan contohnya adalah kayu ud. Kayu ud itu kayu gahru kayak gitulah. Kayu-kayu yang wangi gitu. Nah, cendana ya. Nah, model yang seperti itu ketika masuk ke dalam air nggak ngefek, nggak masalah. Wa minhul bukhuru wa in kasura wa dhahara firrih. Dan diantaranya yang mujawir, termasuk kategori mujawir, sesuatu yang tidak memiliki efek dari sisi sesucinya itu bagi air, itu adalah bukhur. Bukhur itu apa? Bukhur itu, jadi yang dimaksud dengan bukhur itu kayunya atau yang sudah kebakarnya atau asapnya muridnya asapnya. Oke, coba di dia non ya, bukhur mana ya, bukhur ya, rokok berarti iya, hasap. Jadi ayat ya. Buhur, mana ya buhur ya? Waduh. Buhur berarti ya asapnya, jelas sama asapnya. Oke. Wa in kathura, meskipun asapnya itu banyak. Wa dhahara firrih, bahkan dari sisi baunya itu muncul. Wa minhul bukhuru wa dhahara firrihi wa ghairihi. Dan munculnya itu tidak hanya dari sisi baunya saja, akan tapi dari rasa pun itu merubah sifatnya air. Bagaimana? Tetap karena dia termasuk mujawir, itu udah nggak ngefek kepada sifat tohuriyahnya atau sifat suci mensucikannya si air itu. Khilafan li jam'in, tapi hal ini tidak disetujui oleh sebagian ulama. Gitu, artinya sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya ketika air itu diasepin oleh bukhur, tetap menurut mereka karena bukhur itu dapat merubah sifat-sifatnya air, maka tetap hukumnya apa? Tidak suci mensucikan, dan hukumnya mirip dengan mukhalid. Gitu. Fikih malah lanjutin, bosan. Mukhalid ya, ada efek perubahan tadi teh. Jadi kalau dilihat dari sisi mukhalid memang nggak secara murni ada perubahannya itu. Tapi kalau dilihat dari sisi dia itu adalah mujawir, itu pun juga sama karena ada perubahan kepada sifat-sifatnya air, baik dari sisi bau, rasa ataupun warna. Sehingga hal ini mempengaruhi sifat tohuriyahnya si air tadi. Enggak juga, karena ini kan nggak dipakai untuk bersuci. Jadi sisi kesamaan dengan air mustamal, bahwa air mustamal itu suci tapi tidak mensucikan. Begitu juga dengan air yang bercampur dengan mukhalid, sesuatu yang bercampur. Air ketika dimasukin kopi dan berubah, satu ember letih dimasukin kopi atau berubah, gimana hukumnya? Suci, tapi nggak bisa mensucikan. Gitu. Sisi kesamaannya dengan mustamal itu. Wa minhu aidan ma'un ugliya fihi nahwu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisalu ainin mukhalitatin fihi bi alam yasil ila haddin bi haitsu
yahdutsu lahu ismun akhar kal mariqah. Kita memasak bukan memasak, digodok ya. Ini sana nanti tak. Hah? Direbus gati amat ngerebus. Nah, ngerebus model beras, model gandum, atau ngerebus jagung, atau tamar, korma, ya kan? Itu kan otomatis berubah air. Tetapi ketika benda yang mencampuri atau benda yang berasal dari hal-hal yang disebutkan tadi, ketika memang tidak diketahui perpisahan sesuatu yang dapat mencampuri air, maka tetap kategorinya adalah mujawir, bukan mukhalid. Ya, selagi dia itu tidak memiliki nama yang baru. Ya, misalnya ketika ada bawang putih, bawang merah, kemudian cabai segala macam direbus, sehingga karena rasanya itu sudah mutlak berubah dan namanya juga berubah, menjadi air sop, air kuah gitu kan, air bakso. Kalau yang seperti itu udah hukumnya sama seperti mujawir, artinya tohir ghairu mutahhir gitu. Selesai itu, masalah itu selesai. Walau syukka fi syai'in, kemudian ketika diragukan ada sesuatu, statusnya apa? Apakah dia itu mujawir atau mukhalid? Ya, ketika sesuatu itu diragukan, apakah dia itu mujawir atau mukhalid, maka falahu hukmul mujawir, maka dia memiliki hukum mujawir. Memiliki hukum mujawir. Terus kenapa? Karena hukum asalnya. Jadi al-asal apa itu? Al-asal adamu, al-asal al-adam. Kalau dalam kaidah fikihnya itu. Jadi hukum asalnya itu adalah non mujawir, ya. Kemudian yang selain asal itu adalah mukhalid. Ketika diragukan mana yang mujawir atau air ini terkena mujawir atau terkena mukhalid, ragu, maka yang digunakan itu adalah mujawir. Gitu. Kenapa? Karena hukum asal. Ya. Kemudian wabiku kharaja biqauli ghaniya anhu, di mana air itu tidak butuh, ya. Berarti kalau air itu butuh artinya tidak bisa dihindari perubahan itu. Maka hukumnya apa? Hukumnya bisa menjadi suci mensucikan. Contohnya apa? Kama fi maqarrihi wa mamarihi. Seperti air yang air sungai gitu ya. Dari sisi warna, rasa dan bau itu beda. Baunya bau tanah. Ya kan namanya juga ini, atau baunya itu bau pasir. Ya, itu enggak masalah. Wa mamarihi, alami baiklah perubahannya itu, atau perubahannya itu karena atau contoh yang lain itu adalah lumut, air yang lama gitu, kepanasan, kehujanan segala macam, akhirnya lumutan, akhirnya baunya hanyir, dan seterusnya. Tetap bagaimana itu hukumnya? Tetap hukumnya adalah suci mensucikan. Fatitinnya wakibritin, bahkan perubahan ketika perubahannya itu dengan belerang, jadi air yang dekat dengan belerang sehingga air belerang jadinya, air yang baunya bau belerang itu tetap suci mensucikan, ya. Kemudian wakat taghayyuri bitulil muksi, perubahan dan perubahannya itu dikarenakan lamanya diam, atau aubi auraqin mutanatsiratin binafsiha, atau dengan dedaunan yang berhamburan dengan sendirinya sampai dedaunan itu sampai hancur lembut, sementara pohonnya itu jauh dari air, maka itu apa? Tetap hukumnya adalah thahirun mutahhirun. Nah, coba kita cari tuh dalilnya itu apa tuh. Oke.
Jadi rata-rata itu menggunakan kias ya mah. Jadi wadunahuma binajisin. Fa'in balaghahuma. Terus al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Fa'in ghayyarahu ya mah. Idza balaghal ma'u kullatain. Terus enggak, yang secara sore ma'awah di dia mah. Secara sorenya mah enggak ada. Kirahan yang bulughul maram. Wah taya. Bos. Nah, sebelum ditutup nih ya. Saya akan mengutip ungkapan dari Syekh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yaitu tentang fikih ya. Ini ya. Qala Sayyidi radhiyallahu anhu tariqatuna sahlatun qaribah. Cara kami dalam berfikir, dalam berfikih itu mudah. Tariqatis salafis sabiqin, kalau Ghazali seperti tarekatnya para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ghazali, Abu Ishaq Syirazi, Imam Nawawi. Wasalafu, para salaf itu ma yurajjihun, mereka tidak mentarjih ini kuat ini lemah, ente. Wala yaquluna batilun sahih, tidak mengatakan ini batal ini sah ini batal. Ghayatul amri, ujung-ujungnya annaka takunu mithlal qaili bihadzal qaul idza milta ilaihi. Ya setidaknya engkau itu paling condong kepada salah satu dari pendapat-pendapat tadi. Oh, saya lebih condong kepada ini. Saya lebih condong kepada ini, saya lebih condong kepada pendapat yang ini. Jadi bukan mengatakan sholat kayak gini hukumnya batal, sah, apalagi bid'ah. Kalau sekarang kan kayak gitu. Nah, kalau tradisi di zaman dulu enggak, oh saya lebih condong kepada ini. Bukan ini kuat, ini lemah, ini sah, ini batal, enggak. Wahal ta'taqidu annahum ala batilin. Apakah engkau itu meyakini bahwa mereka itu berada dalam kebatilan? Wa minal masaibit tammati 'alal mutaakhirin annahum ya'taqiduna annal mutaakhirina ahwatu minal mutaqaddimin. Termasuk kesalahan yang parah, musibah yang cilaka di atas cilaka dari kalangan mutaakhirin. Mereka itu apa? Meyakini bahwa ulama-ulama yang ada pada masa-masa akhir itu lebih hati-hati daripada ulama yang sebelumnya. Wa a'rafu minhum, mereka meyakini bahwa diri mereka lebih ngerti daripada ulama terdahulu. Fahadihi kabiratun, ini musibatun kabirah, dan ini adalah musibah yang besar. Wal mutaakhirun, nah ini prosesnya nih. Jami'uhum akhadu ma aradu min kalamil mutaqaddimin. Ini proses pembukuan sampai muncul kitab Fathul Mu'in gitu ya. Nah, ini sejarah. Para mutaakhirin itu mengambil apa yang mereka inginkan dari kalam-kalamnya mutaqaddimin. Jadi kan misal Imam Syafi'i, Imam Haromen gitu, Imam Ibnu Suraj, Imam Al-Muzani, Al-Buwaiti dan seterusnya, kan mereka memiliki banyak kitab yang gede-gede. Nah, kalau kalangan mutaakhirin itu menyusun sebuah kitab, di mana di kitab ini nyomot dari kitab satu, nyomot dari kitab yang lain, nyomot dari sini, nyomot dari sini, gitu kan? Wa dhammu ba'dahu ila ba'd, kemudian digabungkan menjadi satu karya yang kecil. Wa hadafu dalilahu wa ta'lilah, dalilnya dipicen, ya kan? Ilahnya, alasannya pun dibuang. Waqtasaru ala ma jama'uhu, dan mereka merasa cukup dengan apa yang sudah saya kumpulkan di sini. Ya. Wa darru ghairahum bidzalik. Wa qalu hadza hasilun, kemudian menyimpulkan, oh, fikih ya ini doang, fikih itu. Sementara kitab-kitab yang gede-gede itu ditinggalkan oleh dirinya, ya kan? Padahal waqad kanu fis sadril awal, para ulama di masa-masa pertama yaktafuna bil Quran, mereka merasa cukup dengan Al-Quran satu,
wa fahmahu wa ilmahu, pemahaman dan ilmu Al-Qur'an. Ma'a musyahadatihim li af'alihi sallallahu alaihi wasallam, ini golongan sahabat ya. Dan mereka menyaksikan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ucapan-ucapannya, dan wa taqrirahu lil ghair ala ma fa'al, dan pengakuan Rasulullah kepada selain mereka. Terus golongan setelahnya, wa man ba'dahum adhafu ila dzalika as-sunnatan nabawiyah. Kemudian generasi selanjutnya dari tabi'in itu ditambahkan dari Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, kemudian ditambahkan dengan apa? Sunnah. Kemudian memadukan antara Alkitab was sunnah. Golongan setelahnya, golongan para imam mujtahid, Imam Syafi'i gitulah modelnya. Mereka itu istambatu min mafhumil kitabi was sunnah ma'al muhafadzati 'alaiha. Mereka menggali pemahaman-pemahaman dari Al-Qur'an, pemahaman-pemahaman dari hadis. Terus apa? Ma'al muhafadzah, menjaga diri melestarikan itu. Oke. Terus murid-murid dari para generasi mujtahidin ya, ikhtalafu fil istimbat. Mereka berbeda pendapat mengenai penggalian sebuah hukum. Wa ta'anu fil adillah, menyalahkan dalil. Oh, si fulan dalilnya salah, saya yang benar. Si fulan dalilnya salah, saya yang benar gitu. Muhafadzati ala dzikriha wa iradiha. Tetap, tapi di dalam karya mereka ya, itu disebutkan dalam permasalahan tadi, misalkan al-mujawir. Pendapat yang pertama begini, pendapatnya si anu, dalilnya anu gitu. Pendapat kedua seperti ini, dalilnya ini dan alasannya ini. Kemudian yang ketiga, pendapatnya seperti ini, alasannya ini, dan seterusnya. Lengkap ya maksudnya. Terus, waman ba'dahum hasala bainahum minal bahthi wan nadhar wal jidal ma la yakhfa. Terus golongan setelahnya, Imam Ghazali, Imam Haramain. Itu apa, kesibukan mereka itu perdebatan gitu. Menyalah-nyalahkan, merasa dirinya benar. Nah, terus sampai kapan? Generasi selanjutnya, dalil itu dibuang, qiyas itu dibuang, wa haqaul ilma kama sami'uhu wa naqaluhu an ghairihim. Terus wa man ba'dahum nadharu fil aqwali wal aujuh. Generasi setelahnya itu melihat, oh ini adalah qaul Imam Syafi'i, ini adalah wajah dari ashab. Kemudian apa? Mengatakan bahwa pendapat ini itu azhar, kemudian ini zahir, ini masyhur, ini ghairu masyhur, sahih, ashah. Kemudian apa? Generasi yang setelahnya itu membuang semua itu. Jadi pendapat-pendapat yang ada dibuang, akhirnya apa? Menjadi sebuah kesimpulan. Muncullah nanti kitab yang namanya Fathul Mu'in gitu. Muncullah kitab yang namanya Syarah Abi Suja atau Abi Suja'nya. Kemudian apa namanya? Apa yang fikih-fikih tak? Oh lah, Safinatun Najah kayak gitu. Yang rata-rata itu hanya menyebutkan satu pendapat tanpa menyebutkan dalil, tanpa menyebutkan qiyas atau ilah ta'lil. Nah, karena kitabnya itu sangat ringkas, misalnya seperti Minhajut Thalibin itu ringkas, otomatis karena tadi udah saya ringkaskan dari kitab-kitab ini, kemudian kitab yang segede gini diringkas lagi jadi kecil. Sementara santri-santri di zaman itu ini maksudnya naon ianya. Akhirnya apa? Membutuhkan sarah. Ya kan, membutuhkan surahan, penjelasan. Setelah penjelasan masih belum cukup, membutuhkan catatan kaki, muncullah hasiah kila. Hasiah I'anatul Thalibin atau Fathul Wahhab, misalkan Hasiatul Jamal, Hasiatul Bujairimi dan seterusnya. Gitu yang pada akhirnya fahtajat kutubuhum ilal bayani wasyarah wahtajati syuruh ilal hawashi ilal ghirid. Bahkan yang catatan kaki itu masih membutuhkan ta'liqat gitu. Nah sehingga apa? Sehingga ya buang-buang waktu hanya untuk memahami satu baris dua baris, kemudian dibutuhkan sarah, dibutuhkan hasiah. Padahal yang lebih enak itu adalah kitab-kitab yang ada di golongan ulama-ulama terdahulu yang dalilnya lengkap, kiasnya lengkap gitu, dan tidak hanya berpaku pada satu pendapat. Nah, sehingga itu lebih memudahkan bagi kita orang-orang awam khususnya dalam memilih pendapat-pendapat yang
memungkinkan. Nah, berarti dalam hal ini tadi dalam masalah mujawir tadi teh ya. Bagaimana itu? Apakah ada pendapat yang kedua atau enggak nih? Oke. Auzala bimiskin wa za'faranin fala yadhur. Taya ieu nya. Turabun wa jisun fil azhar. Turab wa jis. Oh, ini pembahasan lain di mana ketika air itu air yang terkena najis. Ya. Kemudian dia itu dimasuki tanah atau dimasuki kapur. Kemudian suci atau enggak? Air najis kemudian dimasuki tanah atau debu atau dimasuki gamping atau kapur. Nah, pendapat yang pertama enggak suci. Kenapa? Karena itu menutupi sifat najis. Pendapat yang kedua bisa jadi suci. Kenapa ya? Karena pada akhirnya air itu bisa berubah sesuai sifat-sifat asli atau sifat-sifat yang pertama. Itu contoh ya. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan. Itu air koli apa itu? Gimana ya? No. Pembahasan terakhir, airnya sedikit. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama itu ketika air terkena najis kemudian dimasuki tanah atau dimasukin kapur sehingga sifat-sifat dari najisnya itu hilang, ya kan? Maka pendapat pertama tetap hukumnya air mutanajis. Kenapa? Karena itu hanya ketutup aja oleh tanah atau oleh kapur. Nah, pendapat kedua suci. Kenapa? Ya karena mau gimana pun sekarang sifatnya sudah berubah dan sifat najisnya itu hilang. Sehingga apa? Sehingga tetap hukumnya adalah suci. Gitu. Kayak ayat asal nama. Pembahasan kahara peta. Au binajisin wa in qallat taghayyuru walau kana al-ma'u katsiran. Wallahu alam. Kayak ada tuh di pembahasan yang ke depan itu. Yo yang lain, Bah. Masalah cai bosen. Itu kalau yang pemasukan najis kan. Kalau mau kecampur teh gitu, menyucikan itu. Kalau air yang kecampuran teh atau kopi, gimana cara mencucikannya gitu kan? Ada air teh gitu. Pakai cebok gitu. Atau enggak ini? Enggak sah. Enggak sahnya lantaran dia itu tidak bisa mensucikan. Suci mas suci gitu ya. Ya artinya najisnya itu enggak hilang oleh adanya air teh. Karena dia bukan air mutlak. Kholid tadi ya. Muholid. Air muholid kan hukumnya suci, boleh diminum. Airnya mas suci, air teh mas suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kalau berbicara mensucikan kan otomatis bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ya kan? Namanya toharoh kan mencakup menghilangkan hadas atau najis. Nah, otomatis untuk cebok gimana? Itu enggak salah. Bukan yang mukhalif ini bukan yang mukhalif kena najis itu aja dengan najis. Jadi asalnya kan suci itu suci. Najis. Itu kan enggak ada unsur najisnya. Yang untuk cebok dari air teh. Pokoknya kita kencing. Jadi dilihat dari sudut pandang ininya, dilihat airnya itu sah atau tidak untuk menghilangkan najis, bukan dari sisi air itu terkena air teh terkena air kencing. Iya. Nah, itu enggak sahnya untuk bersuci itu kenapa? Lantaran airnya enggak air mutlak. Kan syarat dari toharoh atau bersuci kan air mutlak. Nah, otomatis kalau air teh itu kan bukan air mutlak tapi air yang muqayyad. Dan qaidnya itu lazim. Di mana-mana mau dipindahkan ke
beberapa tempat tetap baik ngarana ge air teh gitu. Air yang mutlak mah nggak bisa untuk bersuci Nggak bisa untuk bersuci. karena alasannya bukan air mutlak, Betul. Hmm. bukan masalah najis atau Enggak. perkara yang mencampuri. Enggak. Karena bukan air mutlak benti nama. Ya. Oh, biasa mah ayat cai-cai ta. Non. Ayat pertanyaan ta. Nah, ada yang pekerjaan luar daripada bacaan itu. Ah. Nah, contoh, iya kan sumur. Emang kayak sumber nasetik mah gitu kan. Cuma kan temen anget dua pula ta, letik sumur nah. Termasuknya tercai dua pula itu gitu. Berarti kan mungkin kurang dua pulahnya. Nah sementara ya dicibuk kita. Tapi kan urut ngalau hukum dicertai kadinya. Kumaya tahu hukum dedinya tah gitu. Sumur tah. Matanya ada kan. Ada matanya cuma sedikit lah, nggak kencang nggak gitu. Sepengalaman ke zaman pegunungan gitu. Bingung ya tahu lah. Wah yang cair. Nah gitu. Mau pun tah. Kalau mengacu kepada madhab yang jadid, sama tetap baik kayak mutanajis, mustakmal. Tapi kalau madhab kodim, ente selagi air itu nggak berubah atau enggak selesai tama. Jadi kalau di madhab Syafi'i, madhab yang kodim itu mirip dengan madhabnya Imam Malik. Jadi air mau dipakai apapun selagi sifatnya itu nggak berubah, tetap dia itu bisa tohir mutohir walaupun bekas meskipun bekas cebok sekalipun. Isi bekas itu namanya sumur lutit. Ya. Sumur lutit. Nah, tinggal kayak baik Ustadz. Kalau pak kekehnya make pendapat anu jadid ya. Orang mamadorot pasti. Atau enggak seorang memakai kodim baik enggak selesai. Menurut kalau jadi termasuk mustakmal. Ya. Menurut kalau kodim ente mustakmal. Ya. Gitu. Ini di najero madhab ya mah, ente keluar ya mah. Ente keluar madhab ya mah. Kedua kali ternyata di balong orangnya. Panjen kobak ta sumber udepannya lamun tadi dicalakan etana China keluar sorangan etana gitu. Namun kobak taruhlah paling sabaraha kurang 20 ya. Nah, dicibukan alam detas. Kadang-kadang ya bekas ngalu mincer tadinya. Nah, sarwa bae. Sarwa bae. Menurut kalau jadin mah, gitu. Mustakmal. Menurut kalau kodim mah kurang jadi taklik kan kalau kodim bae. Lamun bahana mendarat. Ayo bisa mah tetap jadi masalah. Namanya sertifikat. Pasti. Jadi memang dalam permasalahan air yang paling susah itu madhab Syafi'i itu di antara madhab-madhab yang lain itu, Ustaz. Kalau itu maju buru. Kudu diniatan banyak kurang. Tapi kan nyiprat ya tak? Sebenarnya mah itu dijauh. Sedangkan orang pernah dulu tadinya bahaya orang mana ada sana cair perasaan cair murni langsung ke pusat gitu lah atau pakai randai gitu ya. Mana ya. Lanjut.
Qala al-musannif Asy-Syaikh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Mu'in ila an qala ghaniyal ma'u waqad ghaniyal ma'u anhu waqad ghaniyal lan teman-teman ora butuh apa al ma'u banyu anhu saking ma atau anhu saking khalid kaza'faranin kaya dene minyak za'faran wasamari syajarin enggak sih ma encan sematafat enggak sih ma wala yadurru taghayyurun iya nya wala yadurru lan ora madharati apa taghayyurun perubahan layam nau kang ora nyegah apa taghayyur al isma ing aran likillatihi krana setitike perubahan walau ihtimalan tadi mau iya sana mah pulpen mana itu pulpen tinggal ya walau ihtimalan lan senajan ana apa taghayyur iku ihtimalan kelawan perubahan iku ihtimalan iku perubahan bian syukka kelawan yento den mamangaken ahwa ana ta utawi taghayyur iku katsirun katsirun iku akeh au qalilun utawa iku setitik wa kharaja lan metu bi qauli kelawan ucapan ingsun bi khalitin kelawan lafat khalid kang artine campuran apa al mujawiru apa kang marki mujawir mujawaratan jiron tanya tetangga bahwa lan hale utai mujawir iku ma barang ya tamayyazu kang dadi pisah apa ma lin nadiri kedue wong kang ningali kaudin kaya dene kayu ud kayu wangi ya waduhnin lan minyak walau mutai iya baini walau mutayyibaini lan senajan apa gawe wangi apa karone wa minhu lan iku tetep saking khalid iku al mujawir iku al bukhuru iku bukhur wa in katsura lan senajan akeh apa bukhur wa zahara lan pertelo apa bukhur firrihi ing dalem ambu wa ghairihi lan saliyane rih khilafan kelawan nulayani li jam'in maring golongan paminhu lan iku tetep saking al mujawir aidon halimaleh maun utawi banyu ughliya kang den panasaken fihi ing dalem banyu apa nahwu burin apa sepadane bur non bur eta gandum watamrin lan kurma haitsu lam yu'lam sekirane ora den kaweruhi apa infisalu ainin apa kepisahe ngain benda ainin mukhalitatin kang nyampuri fihi ing dalem ma bi alam yasil kelawan yento ora tumeka apa ma oke naon ya apa infisal ya ila haddin maring batasan bihaitsu kelawan sekirane yahdusu dadi anyar atau anyar teko lahu kedue ma apa ismun aran akharu kang weneh kal mariqati kaya dene atau kal maraqati kaya dene non maroketa sayur teh kuah kal marikoti kaya dene kuah atau kal marokoti kaya dene kuah walau syukalan senajan dan mamangaken fi syai'in ing dalam suwiji-wiji amukhalitun apa amukhalitun ana ta iku kang nyampuri huwa iya huwa ya syai' amujawirun ana ta mujawirun kang mareki
falahu mongko iku tetep kedue syai hukmul mujawiri utawi hukum mujawir. Mana tadi? Wa biqauli la wa kharaja biqauli. Wa biqauli lan kelawan ucapan ingsun tadi wa biqauli lan metu biqauli kelawan ucapan ingsun ghaniya anhu rupane ucapan ingsun ghaniya anhu apa ma barang la yustagna kang den butuhaken anhu saking ma kama fi maqarrihi kama kaya dene barang fi maqarrihi kang tetep ing dalem nggon menenge banyu wa mamarrihi lan nggon lewate banyu min nahwitinin saking sepadane tin tanah wa tuhlubin lan nu hejo teh anan nu hejo teh dina cai nan lumut lumut mufattatin atau nan tadi teh mufattitin kang ajur atau ajur wa kibritin lan kaya dene belerang wakat taghayyuri lan kaya dene perubahan bitulil mukti kelawan suwene meneng au bi auraqin utawa kelawan pira-pira daun mutanatsiratin kang sumebar binafsiha kelawan awak dewene auraq wa in tafattatat lan senajan dadi ajur apa auraq wa ba'udat lan adoh apa asyajaratu apa uwit anil ma'i saking banyu. Ini pulang dulu sama neneknya gimana? Pulang. Pulang. Marah ya kamu Amanda ya? Iya dimarahin ya? Enggak. Nakal kamu. Enggak nakal. Ya. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.